warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuru dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita kan barusan liburan ya. Liburan semester ganjil kemarin ya. Gimana liburannya kemarin? Seneng nggak? Kemana aja liburannya? Islam kemana liburannya kemarin? Kebanggaan waktu. Aja. Ada yang kemana lagi ke pantai? Ada yang ke pantai? Ada yang ke pantai, ada yang keluar kota dan lain-lain ya, berbagai macam ketika liburan. Liburan itu untuk refreshing kan ya? Iya, untuk refreshing supaya apa? Supaya pikiran kita tidak penat ya. Oke. Baik, sebelum Bapak mulai belajar pada hari ini, Bapak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Untuk kelas 5A, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak minta jangan tegang, jangan kaku ya. Jangan kaku nggak apa-apa, biasa aja ya. Gimana kabarnya hari ini, sayang? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Pada sehat semua enggak? Sehat. Alhamdulillah sehat, karena sehat itu merupakan nikmat yang paling utama. Sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu untuk memulai doa ya, supaya pembelajaran pada hari ini kita selalu diberkahi oleh Allah. Ketua kelas, Bapak minta tolong untuk bersiapkan untuk menyiapkan doa. Doa dengan hikmat supaya pembelajaran kita hari ini diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ridho dari Allah supaya kita tambah semangat. Silakan, senang. Semua siap? Siap. Terus kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Isnan sebagai ketua kelas sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai pada materi kita pada hari ini, Bapak meminta kepada kalian supaya pelajaran kita pada hari ini bisa lebih hikmat dan lebih baik ya. Oke? Kita supaya menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita ya, karena di kurikulum merdeka ini kan kita harus cinta terhadap tanah air ya. Baik, untuk membuktikan bahwa diri kita cinta terhadap tanah air, Bapak minta tolong untuk salah satu di antara kalian memimpin lagu ya, supaya belajar kita hari ini biar lebih semangat. Masya Allah ya. Ya, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
satu lagu kebangsaan kita tanah air. Ya. Sebagai bentuk apa? Menggambarkan sebagai bentuk kita cinta terhadap tanah air. Bahwa kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa zaman dahulu, waktu itu para pahlawan negara Republik Indonesia memerdekakan Indonesia sangat bersusah payah, hanya menggunakan bambu runcing untuk mengusir para penjajah. Luar biasa enggak pahlawan kita zaman dahulu? Luar biasa. Oke. Sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 5. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ainun, Adel, Alim. Ainun mana Ainun? Ainun sakit. Adel? Adel tidak tahu, nggak ada teman. Siapa lagi? Alim. Lagi masih liburan ya? Masih liburan. Siapa lagi? Bayu kemana Bayu? Ya Bayu kemana? Bayu gak ada keterangan juga ya. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Yang masih ada urusan, mudah-mudahan bisa terselesaikan urusannya. Yang tidak ada keterangan, kita doakan semuanya baik semua. Dan kita yang masuk pada hari ini, semoga kita tetap selalu semangat. Ya, selalu semangat karena semangat itu lebih utama kita, energi kita untuk memulai belajar pada hari ini supaya kita semangat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Yang masih ingat? Ya, tentang hari kiamat. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pengertian hari kiamat, ya kan? Masih ingat gak pengertian hari kiamat? Hari di mana hancurnya dunia dan seisinya, seluruh alam semesta, masya Allah. Nah, kita juga kemarin sudah mempelajari tentang apa namanya? Tentang kiamat Sugro. Kiamat Sugro apa tuh Sugro? Iya, kiamat Sugro itu kiamat kecil. Kalau kiamat Sugro kiamat apa nih? Iya, kiamat besar. Kemarin kita sudah menjelaskan materi tersebut. Kiamat Sugro itu sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari kemarin kan, tanda-tandanya apa saja kan? Seperti apa? Alam tsunami, apa lagi? Orang yang meninggal, apa lagi? Gunung meletus, apa lagi? Tanah longsor, banjir dan lain-lainnya. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Ya. Ada lagi tanda-tanda yang lain selain bencana alam dan lainnya, yaitu perbuatan fitnah, ya. Fitnah, tahu fitnah kan? Iya. Menuduh yang tidak salah pada kita nggak salah, tapi dituduh iya nak ya. Apalagi terus banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Siapa di sini yang durhaka kepada orang tua? Ada nggak? Coba bapak minta tunjuk tangan yang durhaka sama orang tua, ada nggak? Nggak ada, masya Allah. Inilah membuktikan bahwa kalian semua, khususnya kelas 5A, berarti sebagai anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik. Ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir, jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat peta konsep perjalanan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Bahwa nanti setelah Bapak menyampaikan materi dan kita belajar secara bersama-sama, nanti kita ada tugas.
kita ada project. Nah, projectnya nanti kita akan membuat sebuah peta konsep. Pak, seperti apa Pak? Nanti kita kerjakan bersama-sama. Maka Bapak meminta tolong kepada kalian ya untuk membentuk kelompok. Ini sudah terbentuk kelompoknya ya. Ada berapa kelompok kita? Ya, ada 3 kelompok. Karena ada beberapa teman-teman yang kita tidak masuk, makanya kita buat 3 kelompok saja ya. Baik, Bapak akan menentukan nomor kelompoknya. Kemarin kelompok 1 sini ya. Ya. Sekarang Bapak rubah ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Tolong diingat-ingat ya. Karena pada hari ini kenapa Bapak buat kelompok? Karena kita akan membuat tugas project, membuat peta konsep ya, membuat peta konsep tentang perilaku yang menggambarkan keimanan pada hari akhir. Kemudian membuat peta konsep yang menggambarkan kiamat kubro, kiamat kubro, dan membuat peta konsep, membuat apa namanya tentang kiamat karena pada hari ini model pembelajaran kita itu merupakan project based learning. Supaya apa? Supaya setiap pembelajaran kita pada hari ini itu akan meningkatkan minat kita dalam belajar. Yang tadinya gak serius jadi serius, yang tadinya gak semangat jadi semangat, kan? Itu pada hari ini akan Bapak terapkan model pembelajaran project based learning. Sekarang Bapak akan bertanya dulu kepada kalian semua sebelum memulai belajar, ya. Tolong jangan tegang, santai saja. Apa yang kalian ketahui tentang perjalanan manusia di hari akhir? Ada yang tahu nggak perjalanan manusia di hari akhir? Setelah kita Setelah kita hidup di dunia, kita meninggal. Nah, meninggal itu hidup di alam apa? Ya, kita hidup di alam kubur. Pak, sampai berapa lama sih Pak kita kalau di alam kubur itu? Ada yang tahu nggak sampai berapa lama? Ada yang tahu berapa lama kita di alam kubur? Sampai bukan seumur hidup Pak. Setelah kita, apa istilah tadi? Sampai hari akhir tiba, sampai ditiupkannya trompet sangkakala. Coba Bapak mau nanya, siapa yang meniup trompet sangkakala? Malaikat siapa? Israfil, ya betul sekali. Jadi ketika malaikat Israfil itu meniupkan trompet sangkakala, disitulah orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur itu dibangkitkan semua. Ya, bangkitkan semua, kemudian dikumpulkan dalam suatu alam, yaitu yang namanya Yaumul Ba'ats, yaitu dikumpulkan seluruh umat makhluk manusia dari dari yang balita sampai yang tua semua dikumpulkan. Nah, untuk lebih lanjut nanti Bapak sayangkan materinya, ya. Yang kedua, mengapa sih kita perlu memahami tahapan perjalanan di hari akhir? Mengapa kita memahami? Karena sebagai bentuk keimanan. Keimanan itu apa? Keimanan? Iya, keimanan adalah percaya. Percaya dan iya, percaya dan yakin, Masya Allah. Karena orang Islam itu harus beriman. Beriman kepada siapa? Iya, yang pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk hari akhir juga. Termasuk hari akhir juga. Hari akhir juga termasuk dalam rukun iman yang harus kita imani. Makanya kenapa kita perlu memahami tahapan perjalanan di hari akhir? Karena sebagai bentuk keimanan kita harus beriman, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa
tahapan perjalanan kita itu nanti setelah dunia, kemudian di alam kubur, kemudian di yaumul ba'ats, di yaumul mizan dan sebagainya, kita pasti bakal merasakannya. Kapan Pak? Wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu, tapi kita harus baca. Perjalanan kita di hari akhir itu yang pertama setelah hidup di dunia yaitu apa? Iya, apa kematian itu Ya manusia. Iya. Kematian itu adalah setiap makhluk hidup yang hidup di dunia seluruhnya yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Khususnya manusia bisa meninggal. Makanya kalau kita berbicara tentang kematian, kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita sehat, besoknya ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Sering dengar nggak kayak gitu? Dan Bapak berikan contoh lagi. Hari ini misalkan dia karaoke nyanyi, semua dia sebut joget misalkan. Besoknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak dengar suara contoh seperti itu peristiwa itu? Maka kita yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu. Semua yang hidup pasti akan kembali kepada siapa Ya, kembali kepada Allah. Ini Bapak ada video tentang di alam kubur ya. Kita saksikan sama-sama ya. Dia gambaran di alam barzakh. Serem nggak? Tadi itu digambarkan di alam kubur tadi itu merupakan salah satu manusia selama di hidupnya tidak pernah sholat, ya, nggak pernah sholat, tidak mau berbuat yang baik-baik, tidak nurut atau patuh kepada orang tua, ya, dan tidak menjalankan amal-amal yang baik. Makanya tadi digambarkan dalam video tadi apa? Kita lihat sama-sama tadi. Iya, sama malaikat dalam kubur. Wan rabbuka. Aku tidak tahu malaikat, ya kan? Iya, nggak tahu dia. Kenapa Pak? Karena selama di dunia, walaupun dia agamanya Islam, tapi tidak pernah melaksanakan kewajibannya yaitu sholat, tidak pernah melaksanakan kewajibannya yaitu puasa bulan Ramadan. Dia tidak pernah membayarkan sedikit zakat yang sudah ditetapkan oleh agama Islam yaitu zakat fitrah. Makanya ketika di alam kubur tadi dalam barzakh, man rabbuka, tidak bisa jawab. Karena di alam kubur yang bisa menjawab itu tadi yang dipertanyakan sama malaikat itu hanya amal perbuatan kita, amal baik kita. Coba Bapak tanya sama kamu sekarang, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Iya, kalau dunia masih bisa jawab kita kan. Di dunia kita masih bisa jawab karena yang menjawab itu adalah ruh kita, jasad kita, bukan amal kita. Tapi nanti di alam barzakh, di alam kubur itu yang menjawab semua adalah amal-amal kita.
Nah, makanya selama hidup di dunia, mari kita perbanyak amal yang baik. Makanya nak, di alam kubur nanti kita tidak boleh takut. Kenapa Pak? Kok kita nggak boleh takut? Apabila kita di dunia melaksanakan sholat 5 waktu, apa lagi? Mengaji, apalagi nak? Membaca Al-Quran, berpuasa, apa? Ya, bersedekah dan berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk patuh kepada kedua orang tua, terutama sama ibu kita. Kalau disuruh sama ibu, nah beli ibu pula dulu nak ke warung, jangan ngomong nanti lah bu, kamu. Oke, selanjutnya yaitu yaumul ba'ats. Tadi kita sudah membahas tentang di alam kubur. Sekarang kita yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats itu nak? Yaitu ya hari kebangkitan. Nah, jadi setelah kita di alam kubur, setelah ditiupkan trompet sangkakala oleh malaikat siapa tadi? Israfil, betul sekali. Kita dibangkitkan, ya, dibangkitkan pada suatu alam, ya, yaitu yang disebut sebagai yaumul ba'ats, ya. Apa mela yaumul ba'ats? Ya keras. Hari kebangkitan, terus apa? Setelah kiamat. Baca. Jadi setiap manusia dibangkitkan dari alam kubur, kita semua nanti akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Ada yang pernah dengar belum cerita tentang padang mahsyar? Isna? Belum ya? Konon katanya di padang mahsyar ini itu nanti matahari yang sangat panas itu, panas sekali itu, besar di langit sana, di alam dari ruang angkasa itu, nanti dekat di atas kepala kita sekitar 5 jengkal. Satu jengkal itu 5 jari. Nah itu matahari itu akan membakar kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya selama masih di dunia. Masya Allah. Jadi nanti di padang mahsyar itu ada matahari yang sebesar yang kita lihat itu, yang amat begitu panas, itu dekat di atas kepala kita. Bayangin serem nggak? Kita aja lah ya di dunia, walaupun matahari yang jauh di langit sana, merasa panas nggak? Panas banget. Ya kalau misalkan cuaca panas sampai gerah keringetannya kan, itu bisa membakar kulit kita juga. Gimana ceritanya kalau misalkan mataharinya 1 jengkal di atas kepala kita? Tapi kita tidak usah takut. Itu bagi orang yang tidak mau sholat, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, ya. Makanya kita tidak boleh takut. Nah, di yaumul ba'ats ini selalu akan dikumpulkan semuanya untuk melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya. Nah, ada video lagi nih tentang yaumul ba'ats, ya. Nah, ini di yaumul ba'ats, jadi ada 12 wujud di alam sana. Kita semua siap.
tadi ya. Setiap manusia dibangkitkan tadi di padang mahsyar. Tadi kita sudah menyaksikan tentang di mana hari pembangkitan ya. Jadi ada 12 wujud tadi nak yang dibangkitkan dari alam kubur. Di antaranya ada apa? Ada manusia yang berwajahnya seperti nauzubillah ya, kenapa nak? Kok manusia tadi berbentuk babi hutan wajahnya? Iya, karena mereka meninggalkan sholat lima waktu. Terus ada lagi, dia dibangkitkan dalam keadaan tangan dan kakinya buntung. Ya, karena dia suka menganiaya selama dunia. Nauzubillah ya. Terus ada lagi yang perutnya diisi oleh ular-ular berbisa. Kenapa itu? Iya, karena dia tidak membayar zakat fitrah. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah tadi di antaranya gambaran-gambaran manusia-manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam bentuk yang berupa-rupa banyak. Ada 12 wujud. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita ke hari pengadilan. Hari pengadilan itu apa? Apa hari pengadilan? Ya, yaumul hisab. Apa yaumul hisab itu nak? Hisab ini atau di hari pengadilan itu, pada hari itu setiap manusia akan dihisab amalnya, amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, buku catatan amal itu diperiksa nanti di sana. Nanti di sana itu di tangan kanan bertanda kebaikan dan keberuntungan, dan di tangan kiri adalah atau di belakang punggung petanda kejahatan dan kerugian. Nanti kelihatan semua di sana amal catatan kita. Misalkan Fajar dulu di dunia suka nyolong mangga tetangga katanya. Nanti di sini di yaumul hisab ini, di hari pengadilan, ketahuan. Nanti tangan kirinya berbicara, "Wahai ya Allah, saya bersaksi," katanya, "si Fajar selama di dunia suka nyolong mangga." Terus ada lagi seluruh fisiknya berbicara, "Ya Allah, selama di dunia saya tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu." Walaupun kita mau ngomong nggak bisa, mulut kita dikunci, digembok semuanya. Tangan kanan kita akan berbicara yang baik-baik. Tangan berbicara, tangan kanan, "Wahai malaikat, wahai Allah, selama di dunia saya Isnan suka melaksanakan kebaikan, suka menolong orang. Si Elsa selama di dunia suka bersedekah, menolong fakir-fakir miskin. Ya, si Mela suka berbagi kepada sesama." Nanti tangannya berbicara di sana. Wah, masya Allah. Ya, itulah gambaran di hari pengadilan yaumul hisab. Nah, yaumul hisab seperti di gambaran hidup. Kata enggak? Sekarang yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan? Yaumul mizan
Mizan itu artinya hari penimbangan. Amal ditimbangnya catatan amal baik dan amal buruk. Jadi nanti di yaumul mizan ditimbang amal kita. Misalkan kalau amal baik kita lebih berat, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi kalau misalkan amal buruk kita lebih berat daripada amal baik kita, maka kita akan dibersihkan terlebih dahulu dosa-dosanya. Diobati terlebih dahulu jiwa dan raga kita. Ya. Jiwa dan raga kita diobati terlebih dahulu di neraka. Tergantung seberapa banyak amal perbuatan buruk kita. Contoh waktu itu ada sebuah cerita kisah waktu zaman Nabi Muhammad. Dulu ada seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki ini kata Nabi Muhammad SAW, kerjaannya selama di dunia tukang mabok-mabokan, mabok terus suka bermain perempuan. Ya suka kayak nyawer biduan itu ya, joget-joget nyawer biduan itu. Nah, pada suatu hari seorang laki-laki ini bertobat karena merasa dunia ini sangat banyak sekali dosanya. Kemudian seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini kan dosanya sangat banyak sekali. Apabila kalau saya bertobat kepada Allah, apakah saya akan diampuni ya Rasulullah dosa-dosanya?" Kata Nabi Muhammad apa? Insya Allah akan diampuni. Yang terpenting tidak akan mengulanginya kembali. Dan alhamdulillah seorang laki-laki itu tidak mengulangi perbuatannya. Ketika itu seorang laki-laki itu ingin menunaikan sholat subuh. Sebelum sampai di masjid, Allah sudah mengambil nyawanya. Sudah mau masjid, laki-laki ke masjid, ambil nyawanya sama Allah, cabut nyawanya. Terus para sahabat berbicara kepada Nabi Muhammad bertanya, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki ini gimana? Dia katanya ingin bertobat, tapi sebelum melaksanakan sholat, dia sudah meninggal duluan." Kata Nabi Muhammad apa? Coba hitung berapa jarak ke masjid ke tempat dia meninggal. Ketika diukur-ukur sama Nabi Muhammad beserta sahabatnya, ternyata alhamdulillah jarak dari masjid ke tempat dia meninggal itu lebih dekat daripada tempat tinggalnya. Artinya apa? Kalau kita jaraknya lebih dekat itu ke tempat ibadah, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya dan diterima tobatnya. Untung aja kalau misalkan laki-laki itu jauh dari masjid meninggalnya, dia nggak akan diterima tobatnya karena jauh tempat ibadahnya ketika di tempat meninggalnya itu. Makanya kalau kita diberi nyawa, kita diberi kesehatan, waktu azan yang laki-laki khususnya langsung berangkat ke masjid, ya. Karena kita berangkat ke masjid itu sama saja kita berjihad di jalan Allah. Itulah yaumul mizan. Nanti ditimbang amal perbuatan baik maupun amal perbuatan buruk. Paham ya? Nah, yang terakhir ini ada yaumul jaza. Yaumul jaza itu apa sih, Pak? Ya, hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatan ketika di dunia. Maksudnya gimana? Nah, di yaumul jaza ini, di hari pembalasan, misalkan ada seseorang misalkan suka mengadu ayam. Sering nggak melihat orang-orang ngadu ayam? Orang-orang yang mengadu ayam itu mungkin mereka suka sekali di dunia, mereka menganggapnya seru. Tapi sana nanti di yaumul jaza nanti mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang di dunia dia suka mengadu ayam, nah di sana, di alam sana, ayam yang mengadu manusia. Jadi manusia diadu seperti ayam di dunia. Masya Allah. Terus apa lagi? Misalkan ada orang yang tidak suka memberi makan kepada orang miskin, contohnya. Nanti di yaumul jaza nanti orang yang enggan mau memberi makan kepada orang miskin dibalas sama Allah.
Dia seperti orang yang sangat kelaparan, seperti orang yang menderita. Masya Allah, nauzubillah min. Nah, jadi itulah gambaran perjalanan setelah hari akhir. Jadi selama kita hidup di dunia itu enggak habis sampai situ saja, tapi ada alam-alam selanjutnya. Ada alam apa tadi? Alam kematian. Terus ada yaumul ba'ats, di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Terus ada apa lagi? Yaumul jaza. Hari pembalasan. Ada yaumul mizan. Apa yaumul mizan tadi? Ditimbang. Iya, ditimbangnya amal. Iya, amal baik dan amal buruk dan seterusnya. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Selanjutnya Bapak di sini akan memberikan tugas ya, membuat peta konsep tentang hari akhir. Ada 3 kelompok, jadi Bapak kasih 3 ya. Kita akan membuat tugas peta konsep ya. Kegiatan pada hari ini, tugas tugas pada hari ini kita akan membuat peta konsep dengan menggunakan media karton. Jadi setiap kelompok akan bagikan karton satu-satu. Jadi nanti kita akan membuat peta konsep tentang perilaku tentang yang mencerminkan tentang hari akhir, terus gambaran tentang kiamat sugro dan gambaran kiamat kubro. Nanti kita akan membuat peta konsepnya ya di sini ya. Kelompok 1 di mana? Ini ganti kelompok 2 aja ya. Kelompok 3 nih, ganti kelompok 3. Oke, tugasnya kalian membuat peta konsep yang Bapak sediakan ya, tentang apa tadi? Tentang perilaku yang mencerminkan tentang hari akhir. Terus apa aja tadi? Yang tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Saya saling kerjasama. Sobat bagus tuh. Oke, sudah semua belum? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke. Alhamdulillah ya. Sudah selesai mengerjakan proyek membuat peta konsep ya. Oke. Selanjutnya yang sudah selesai, untuk kelompok pertama sudah selesai nak? Sudah. Untuk kelompok pertama silakan maju ke depan. Sini ada tengah. Jadi disampaikan ya hasil buat peta konsepnya ya. Oke, ya kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
jujur dan amanah, meyakini bahwa segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, membuat seseorang menjaga. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Batasan itu hari kiamat. Kiamat itu satu munculan Nabi Rasul Rasulullah bersabda bahwa akan mengalami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanda-tanda hari kiamat kubra. Satu munculnya iman nanti. Oke, itu tadi ya. Alhamdulillah, project kita pada hari ini sudah bisa Bapak katakan bagus ya hasilnya ya. Dari kelompok 1, tadi kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi kelompok 1 tentang memberikan peta konsep tentang gambaran perjalanan perilaku ya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Dan kelompok 2 tadi apa? Tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya, membuat peta konsep tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan kelompok 3 tadi apa? Membuat peta konsep tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, alhamdulillah bagus semua hasil-hasilnya. Sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita refleksi sejenak ya tentang penguatan materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Bahwa materi kita pada hari ini tadi tentang apa? Tentang menjelaskan perjalanan manusia setelah hari perjalanan manusia setelah hari akhir. Coba Bapak ingin tanya dulu kepada kelompok 1 tadi ya, apa saja perjalanan manusia setelah hari akhir? Setelah hari akhir apa saja? Yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza. Iya. Untuk kelompok 2 apa tadi? Yaumul mizan itu apa? Yaumul mizan coba. Siapa yang menjajah? Ya, yaumul jazaa itu adalah hari pembalasan ya. Jadi setiap hidup di dunia nanti di yaumul jazaa itu akan dibalas semua perbuatannya balas maupun perbuatan baiknya dan perbuatan buruk. Makanya ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, mari kita gunakan untuk hidup sebaik-baiknya dan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai orang muslim ya. Tadi itu ya tahapan-tahapan setelah perjalanan manusia di hari akhir. Jadi perlu kita ketahui bahwa refleksi kita hari ini setelah Bapak menyampaikan materi tentang perjalanan hari akhir, kita tentunya harus percaya dan yakin bahwa bahwa kita semua akan merasakan perjalanan tersebut. Sekarang kita masih hidup di dunia. Nanti setelah hidup di dunia, nanti kita akan hidup di alam kubur dan seterusnya. Kita akan mengalaminya semua. Gak ada yang tertinggal, semua pasti mengalaminya. Tapi yang Bapak pesankan kepada kalian semua bahwa kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena selagi kita menjalankan perintah Allah, menjalankan kebaikan yang diperintahkan Nabi,
diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh agama kita, insya Allah kita akan ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham nak? Ada yang mau bertanya nggak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ya? Ya. Baik, kalau sudah, Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Hari ini materi kita tentang perjalanan manusia setelah hari akhir, dan pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir pada pertemuan yang akan datang. Baik, kalau sudah paham semua silakan dibereskan buku-buku. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Semua siap? Siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian, khususnya kelas 5A. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menuaikan manfaat yang baik. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi